Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen yang saya hormati. Saya di sini akan memaparkan sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam. Di antaranya saya akan memaparkan tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Bagaimana sejarah berdirinya Bani Umayyah? Dan siapa sajakah khalifah-khalifah Bani Umayyah, bagaimana masa kemajuan Bani Umayyah, bagaimana kemunduran Bani Umayyah. Sejarah berdirinya Bani Umayyah, di antaranya nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf. Ia adalah salah seorang tokoh di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya Hasyim bin Abdul Manaf selalu bertarung dan memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah sebagai pendiri daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti yang oleh sebagian besar sejarawan awalnya dipandang negatif. Keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam, karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang digariskan turun-temurun. Di atas segala-galanya, jika dilihat dari sikap dan prestasi politiknya yang menakjubkan, sesungguhnya Muawiyah adalah seorang pribadi yang sempurna, pemimpin besar yang berbakat. Di dalam dirinya terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya dikarenakan kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali, melainkan sejak semula gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Pertama adalah berupa dukungan yang kuat dari masyarakat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Suriah yang lama diperintah oleh Muawiyah mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih, dan disiplin. Di garis depan dalam melawan peperangan melawan Romawi, mereka bersama-sama dengan kelompok bangsawan kaya Mekah dari keturunan Umayyah berada sepenuhnya di belakang Muawiyah dan memastikannya dengan sumber-sumber kekuatan yang tidak ada habisnya, baik moral, tenaga maupun kekayaan. Negeri Suriah sendiri terkenal makmur dan menyiapkan dan menyimpan sumber alam yang berlimpah. Ditambah lagi bumi Mesir yang berhasil dirampas, maka sumber-sumber kemakmuran dan suplai bertambah lagi bagi Muawiyah. Kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijak dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. 3 orang patutlah mendapat perhatian khusus, yaitu Amr bin As, Mughirah bin Syu'bah, dan Ziyad bin Abi. Ketiga pembantu Muawiyah merupakan 4 politikus yang sangat menggunakan di kalangan Muslim Arab. Akses mereka sangat kuat dan dalam perpolitikan Muawiyah.
Ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat hilim, sifat yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman dahulu. Seorang manusia hilim seperti Muawiyah dapat menguasai diri secara mutlak dan mengambil keputusan yang menentukan meskipun ada tekanan dan intimidasi. Khalifah-khalifah Bani Umayyah, para sejarawan umumnya sependapat bahwa khalifah terbesar dari Daulah Umayyah ialah Muawiyah, Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Adapun urutan khalifah Umayyah adalah sebagai berikut. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua Yazid bin Muawiyah. Ketiga Muawiyah bin Yazid. Keempat Marwan bin Hakam. Kelima Khalifah Abdul Malik. Keenam Al-Walid ibnu Abdul Malik. Ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Kesembilan Yazid bin Abdul Malik. Kesepuluh Hisam bin Abdul Malik. Ke-11 Al-Walid bin Yazid. Ke-12 Yazid bin Walid. Ke-13 Ibrahim bin Al-Walid. Ke-14 Marwan bin Muhammad. Masa kemajuan Bani Umayyah, saat-saat yang paling mengesankan dalam ekspansi ini ialah terjadi pada paruh pertama dari seluruh masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu ketika kedaulatan dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan tahun-tahun terakhir dari zaman kekuasaan Abdul Malik. Di luar masa-masa tersebut, usaha-usaha penaklukan mengalami degradasi atau hanya mencapai kemenangan yang sangat tipis. Pada masa pemerintahan Muawiyah diraih dalam kemajuan besar dalam perluasan wilayah, meskipun pada beberapa tempat masih bersifat rintisan. Peristiwa paling mendadak ialah keberaniannya mengepung kota Konstantinopel melalui suatu ekspedisi yang dipusatkan di kota pelabuhan Dardanella. Setelah terlebih dahulu menduduki pulau-pulau di laut tengah seperti Rhodes, Kreta, Sirus, Sisilia, dan sebuah pulau yang bernama Awad. Tidak jauh dari ibu kota Romawi itu, di belahan timur, Muawiyah berhasil menaklukkan Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan. Berikut kemajuan-kemajuan semasa dinasti Umayyah berdasarkan bidangnya masing-masing. 1. Bidang kemiliteran. Kemajuan masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang paling menonjol adalah di bidang kemiliteran. Kedua, sistem sosial. Terdapat 4 kelompok masyarakat, yaitu Arab Muslim, Mawali, non-Muslim, dan kelompok Arab Muslim menduduki kelas sosial tertinggi disebabkan karena mereka sebagai kelompok pendatang yang berkuasa, juga dikarenakan sistem aristokrasi. Ketiga, kemajuan arsitektur. Penguasa dinasti Umayyah pada umumnya mahir dalam seni arsitektur. Mereka mencurahkan hartanya demi kemajuan ini. Hasilnya adalah sejumlah bangunan megah. Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem yang terkenal dengan kubah batunya, Kubah Al-Shakira, didirikan pada masa Abdul Malik pada tahun 691 Masehi. Ia adalah masjid pertama yang ditutup kubah di atasnya. Keempat, bidang politik. Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru guna untuk memenuhi tuntunan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraannya semakin kompleks. Selain mengangkat Majlis Penasihat sebagai Bani Umayyah dibantu oleh beberapa orang al-kutab, sekretaris, untuk membantu dalam pelaksanaan tugas. Dinamika politik. Dalam awalnya perkembangan dinasti ini sangat kental diwarnai nuansa politiknya, yaitu dengan memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Madinah ke Damaskus. Namun lebih dari itu adalah suatu pengamanan dalam negeri yang sering mendapat serangan-serangan dari rival politiknya.
Dinamika ekonomi, kemenangan yang diperoleh oleh umat Islam secara luas itu menjadi orang-orang Arab bertempat tinggal di daerah penaklukan dan bahkan menjadi tuan-tuan tanah kepada pemilik tanah dijanjikan oleh dinasti Umayyah untuk membayar pajak tanah. 3. Dinamika sosial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada masa dinasti Umayyah bangsa Arab mendapat posisi terhormat dalam masyarakat. Pada umumnya bangsa Arab merupakan tuan tanah hasil rampasan perang. Keempat, intelektual dalam keagamaan di zaman pemerintahan Abdul Malik terdapat banyak bahasa yang digunakan dalam administrasi seperti bahasa Persia, Yunani, dan Kipti. Kelima, tali ikatan persatuan masyarakat atau politik dan ekonomi. Ekspansi Islam yang berlangsung dari pertengahan abad ke-7 sampai permulaan abad ke-8, salah satunya hasil ialah terintegrasinya daerah-daerah yang ditaklukkan itu dalam suatu kesatuan sosial politik yang disebut dunia Islam. Keenam, kedudukan Amir al-Mu'minin pada masa ini hanya bertugas sebagai khalifah dalam bidang temporal, sedangkan urusan keagamaan diurus oleh para ulama. Ketujuh, sistem fiskal sumber uang masuk pada dinasti Bani Umayyah pada umumnya seperti zaman permulaan Islam. Kedelapan, interregnum masa peralihan pemerintah Umar bin Abdul Aziz yang sama pada pemerintahannya yang dulu kejam, menekan rakyat dan sebagainya menjadi kepada masa yang damai, lemah lembut dan makmur. Kesembilan, sistem peradilan. Kesepuluh, pembangunan peradaban. Ke-11, sistem militer. Pada masa dinasti Umayyah, orang masuk tentara kebanyakan dengan dipaksa atau setengah dipaksa untuk menjalankan kewajiban. Dikeluarkan semacam undang-undang wajib militer yang dinamakan Nidamut Taznidil Ijbari. Ke-12, pemberontakan Al-Muhtar Ibnu Ubaid dan Abdullah Ibnu Zubair ketika Yazid Ibnu Muawiyah naik tahta. Sejumlah tokoh terkemuka Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya, kemudian mengirim surat kepada Gubernur Madinah meminta untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Kesimpulannya begini, masa kekhalifahan Bani Umayyah yang hanya berumur 89 tahun, yaitu dimulai pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ini banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali ekspansi ke barat secara besar-besaran, dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam membangun berbagai bidang. Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu yang menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Itulah sekelumit tentang sejarah kekhalifahan masa Bani Umayyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.